Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana kita menentukan rumus utama, rumus A1 dan rumus A2 pada suatu ayat. Sekarang saya punya ayat, misalnya kita ambil aja ayat misalkan surat Al-Hamzah ya, yaitu lafaznya Narullahi al-muqaddah. Narullah al-muqaddah. Kita akan menentukan masing-masing dari tiga lafaz ini. Kita akan menentukan satu rumus utama, lalu kemudian rumus A1 dan rumus A2 dalam teori atau konsep amfilati. Dalam rumus utama kita akan menentukan isi fiil huruf dalam suatu kata. Yang pertama masuk ke lafaz nar. Rumus utama tandahkan di sini RU. Naru rumusnya apa? Rumus utama dia punya isim kalau masuknya adalah isim. Kenapa isim? Kita balik ke tanda-tanda isim. Karena isim menerima tanwin, menerima alif lam, dan bisa didorfaatkan pada kalimat yang berikutnya. Salah satu ciri dalam isim. Nah, ini dia isim karena didorfaatkan pada kalimat setelahnya. Oke. Nah, rumus utama dia adalah di isim. Setelah rumus utama kita menentukan rumus A1 dan rumus A2. Kita akan di sini rumus A1 dan rumus A2. Rumus A1 itu kita menentukan 4 hal. Yang pertama kita menentukan lafaz itu ma'rifat nakirah. Jadi lafaz itu ma'rifat nakirah. Lalu yang kedua mu'rab dan mabninya. Suatu lafaz itu mabni atau mu'rab. Yang ketiga mu'anats mudzakkar. Dia mu'anats atau mudzakkar. Yang keempat mufrad jamak tasniyah. Lafaz ini dia mufrad jamak atau tasniyah. Nah ini dia ma'rifat dan nakirah. Dia adalah ma'rifat. Yang pertama dia adalah ma'rifat. Kenapa dia ma'rifat? Isim ma'rifat adalah salah satunya adalah didorfaatkan adalah salah satu yang 5. Yang itu ada alif lam, kemudian isim mausul dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah ini didorfaatkan pada asal jalan yang memiliki alif lam. Kalau ini alif lam. Kayaknya ma'rifat. Lalu yang kedua mu'rab atau mabni. Maka kita balik ke definisi masing-masing. Mabni itu ada tak, ujungnya ada tak, dia nggak bisa berubah. Kalau mu'rab dia bisa berubah. Maka nari ini bisa suatu saat bisa dinaruh, bisa dinarik, bisa dinaruh. Ya. Maka dia mu'rab. Berikutnya mu'anats atau mudzakkar. Ini menarik. Namun dia adalah mu'anats. Kenapa mu'anats? Dari segi lafaznya dia tidak memiliki ciri-ciri mu'anats. Karena ciri mu'anats itu kalau nggak tak marbutah ya alif. Oke, ini ciri mu'anats. Tapi kalau ini nggak ada, jadi sikap mu'anats. Kenapa? Kita lihat setelahnya. Dia kalimat nar itu disifati oleh lafaz al-muqaddah. Sifat harus sesuai dengan yang disifati. Sama semua dimulai dari mu'rab mabninya, mu'anats mudzakkarnya sampai mufrad jamak tasniyahnya. Kalau misalkan disifati adalah mu'anats, dari mana mu'anats? Dari sisi mana?
kan gitu ya. Maka dia muannas. Maka yang disifati juga muannas. Maka ini adalah muannas. Oke. Lalu berikutnya mufrad artinya jamak. Ini mufrad dari jamak. Kita balik ke ciri-ciri. Apakah dia mufrad? Kita cek dulu dari jamak. Jamak. Apa ciri-ciri jamak? Kita kuliah dari ciri jamak antara una atau enggak ina. Oke. Ciri-ciri jamak. Mana ciri-cirinya? Antara aina, antara ami atau aini. Oke. Apakah nantinya memiliki salah satu dari dua ciri? Tidak. Jadi kamu ini rumus A1 selesai. Karena tanggal tadi rumus A1 itu tentukan makrifat. Nah, kiranya tentukan mengenai tentukan mengenai dan tentukan mufrad jamak tasniyah. Maka ini hasilnya. Oke. Maka dalam rumus A1 lafazna menghasilkan sebuah dia adalah makrifat, dia adalah mufrad, dia adalah muannas dan dia adalah mufrad. Jadi ke rumus A2. Rumus A2 ini bedakan antara isim fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar dan tidak dari tiga-tiga itu. Yang mana tidak dari tiga-tiga itunya adalah tidak dari kamus. Oke. Sorry. Yang keempat adalah tidak salah satu dari tiga itu. Dia tidak isim fa'il, dia tidak isim maf'ul, dia juga bukan masdar. Dari mana tahu dia ditentukan oleh kamus? Tanya, nah ini maksudnya apa? Apakah dia isim fa'il? Apakah dia isim maf'ul? Apakah dia masdar? Kita lihat ke pola-polanya. Pola-pola isim fa'il, apakah ada isim fa'il yang benar? Bentuknya tidak ada. Setidaknya adalah fa'il, fa'il. Oke. Ini benar, mana dia dikonsumsi? Atau isim maf'ul? Isim maf'ul minimal lafaznya maf'ul. Ini jauh gitu ya. Lalu yang berikutnya masdar. Apakah dia masdar? Kata dia dari suatu fi'il? Tidak. Dia bukan bagian dari suatu fi'il. Ada lafaz nama yang niru atau mana itu enggak. Dia masdar adalah ni'am. Kalau salah dari fi'il. Maka hari ini adalah tidak isim fi'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar, atau tidak tidak tiga itu. Maka dia yang keempat. Dan yang keempat itu ada empat juga teman-teman. Satu ini tidak isim fi'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar. Dan dari poin yang ini itu dibagi empat. Ada masdar dari mati 3 huruf. Ada masdar mi, ada yang mata saya berjabir. Maka saya menunjukkan nafasnya adalah jamid. Jadi tidak bisa dirubah lafaznya. Kita ini nafas yang pertama, nah. Oke. Dari menurut rumus utama, rumus asal, rumus kalau kita memiliki kesimpulan bahwa nafasnya dia dari isimnya isim maf'ul, isimnya isim murad, isimnya isim muannas, isimnya isim mufrad. Dan rumusnya dia adalah bukan isim fi'il, bukan isim maf'ul, bukan juga masdar, tapi dia adalah jamid yang mana ditentukan oleh kamus. Jadi nafas. Nah, kita masuk yang kedua, nafas Allah. Oke. Kita punya kesimpulan bahwa lafaz Allah adalah isimnya isim ma'rifat, isim murad, isim muannas, dan isim mufrad. Dalam rumus adalah lafaz Allah adalah jamid. Dia bukan isim fi'il, bukan isim fa'il, bukan isim masdar,
bukan isim maf'ul. Kita lanjut ke lafaz yang ketiga, itu lafaz al-muqaddam. Al-muqaddam termasuk yang pertama, rumus utama. Di isim fil huruf jelas di isim. Kenapa isim? Ada alifnya. Oke. Lalu yang kedua rumus satu. Ma'rifat hakil ma'rifat jelas. Ma'rifat. Yang kedua murab ini murab karena dia bisa berubah jadi al-muqaddatu, al-muqaddati, al-muqaddadah. Oke. Lalu yang ketiga muannats atau mudzakkar. Maka muqaddam ini adalah muannats. Karena milik ciri muannats apa tadi? Takmar mutlaq. Lalu mufrad jamak tasnya dia mufrad. Oke. Karena dia mensifati nama namanya mufrad jamaknya niran. Kalau dia niran di sini baru dia jamak. Kalau di sini namanya mufrad. Jadi itu rumus A2. Rumus A2 dalam rumus A2 kita bedakan antara mana isim fa'il, mana isim maf'ul, mana masdar dan mana yang bukan dari ketiga. Apakah isim fa'il? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dia mengikuti wazan dari isim fa'il. Apapun itu, ya. Kalau isim maf'ul, betul, dia masuk isim maf'ul. Mengikuti wazan muf'al. Oke, muf'al. Dari isim af'ala. Af'ala itu muf'al, muf'al, atau muf'il, banyak muf'al. Oke. Muf'al. Nah, yang pertama betul tadi bagaimana? Maka jawabannya dia dari isim maf'ul, bukan isim fa'il, bukan masdar, dan bukan tapi ini masuk isim maf'ul. Oke. Dalam lafaz tadi kita bisa kesimpulan bahwa al-muqaddam yang pertama dia adalah isim, yang kedua dia isim ma'rifah, isim murab, isim muannats, isim mufrad. Dalam rumus A2 dia adalah isim maf'ul. Mungkin itu ini juga ada variasi dalam penulisan ya teman-teman. Dalam muannats ini selalu tadi dua lafaz sebelumnya ditulis mudzakkar. Ini nggak apa. Ini saya sampaikan di dalam mudzakkar cuma tulisannya gimana. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya pasti ada ya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.